Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi. Langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini agenda kita adalah pelatihan berupa coaching klinik bersama narasumber yang sudah siap bersama Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung kepada beliau-beliau kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan Bapak Ibu untuk memilih room. Bapak Ibu bisa nanti perhatikan di layar Bapak Ibu sekalian, di mana nanti di kotak pojok kanan bawah ada tulisan breakout room. Dan nanti setelah masuk, Bapak Ibu bisa bertanya langsung di kolom chat yang ada. Saya bacakan room yang bisa Bapak Ibu bergabung. Room pertama adalah pengelolaan limbah B3, kegiatan penyimpanan, pengumpulan, dan pemanfaatan limbah B3 oleh Kepala Seksi Pengumpulan Limbah B3, Ibu Anjar Munaryanti, dan juga oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Limbah B3, Ibu Yayah Rodiana. Adapun pembahasan yang ada di room 1 adalah mengenai tata cara dan persyaratan teknis pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan PP 22 tahun 2021 dan juga mengenai tata cara pengajuan pertek dan SLO pengumpulan skala nasional dan pemanfaatan limbah B3. Untuk room 2, Bapak Ibu, mengenai pengelolaan limbah B3, kegiatan pengangkutan dan pengolahan limbah B3 oleh Kepala Seksi Pengangkutan Limbah B3, Bapak Federius Manuk Padangbiang, dan juga oleh Kepala Seksi Pengolahan Limbah B3, Ibu Sortawati Siregar. Adapun pembahasannya adalah persyaratan teknis pengolahan limbah B3 sesuai dengan PP 22 tahun 2021, kemudian tata cara dan persyaratan pengajuan pertek dan SLO pengolahan limbah B3, kemudian mengenai pengangkutan limbah B3, lalu mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan rekomendasi pengangkutan limbah B3, kemudian mengenai implementasi Surat Edaran Nomor SE3 Men LHK PSLB 3 PLB 33 2021 tentang pengelolaan limbah B3 dan sampah dari penanganan Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Jadi ini mengingat sampah medis yang menumpuk ya. Ini adalah kesempatan baik bagi Bapak Ibu untuk bergabung di room nomor 2 ini. Kemudian untuk room 3, Bapak Ibu, mengenai pengelolaan limbah B3, kegiatan penimbunan dan dumping limbah B3 oleh Kepala Seksi Penimbunan Limbah B3, Bapak Hasan Nurdin, bersama juga dengan Kepala Seksi Dumping Limbah B3, Ibu Cut Nurjana. Adapun pembahasannya adalah mengenai tata cara dan persyaratan teknis penimbunan dan dumping limbah B3 sesuai dengan PP 22 tahun 2021, kemudian mengenai tata cara pengajuan pertek dan SLO penimbunan limbah B3 dan pertek dumping limbah B3, dan kemudian room yang terakhir atau room yang keempat pada hari ini adalah mengenai penetapan dan notifikasi limbah B3 dan limbah non-B3 oleh Kepala Seksi Penetapan Limbah B3 dan Limbah Non-B3, Bapak Raden Budi Setiadi, juga bersama dengan Kepala Seksi Notifikasi Limbah B3 dan Limbah Non-B3, Ibu Rima Yulianti. Adapun pembahasannya mengenai penetapan limbah B3 dan limbah non-B3 meliputi prosedur penetapan dan pengecualian limbah, tata cara uji karakteristik limbah B3, dan pengelolaan limbah non-B3. Ini cukup banyak juga yang bertanya kemarin ya Bapak Ibu.
Kemudian pembahasan notifikasi limbah B3 dan limbah non B3 meliputi prosedur rekomendasi importasi limbah non B3, prosedur notifikasi ekspor limbah B3, dan penanganan illegal traffic atau perpindahan lintas batas limbah. Baik, kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke breakout room yang sesuai dengan yang dibutuhkan, yang dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Ada breakout room 1, 2, 3, dan 4. Untuk memudahkan, Bapak Ibu bisa perhatikan langsung saja di layar Bapak Ibu sekalian, di kotak pojok kanan bawah ada tulisan breakout room, ya, seperti yang ditampilkan di layar. Jadi kalau butuh diingatkan kembali, bisa melihat di layar mengenai breakout room yang ada. Ya, dari 4 pilihan breakout room yang ada, silahkan dipilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan di pojok kanan bawah ada tulisan breakout room. Jadi silahkan ya langsung bergabung ke breakout room saja, dan nanti Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat. Baik, apakah kira-kira sudah bisa kita mulai? Panitia, Bapak Ibu sekalian, sudah bisa? Oke, kalau gitu kita mulai. 3, 2, 1. Selamat coaching Bapak Ibu sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menunggu. Kita mulai saja acara coaching klinik terkait pengolahan limbah B3, kegiatan penimbunan dan damping limbah B3. Perkenalkan, saya Hasan Nurdin, Kepala Seksi Penimbunan Limbah B3. Di sebelah saya ada Ibu Cut Nurjana, Kepala Seksi Damping Limbah Non B3. Baik, mungkin kita langsung saja ya. Kita mungkin tadi sudah kehilangan waktu banyak. Ini sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang bertanya melalui chatting, silahkan nanti disampaikan. Kami akan mereview beberapa pertanyaan yang mungkin yang sudah masuk kemarin pada saat paparan dari Bu Ois ya. Ini juga saya tim kami sudah meresumenya. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Triwidi terkait izin bertanya Bu, kalau fasilitas penimbunan faba setelah keluar dari limbah B3 nasibnya bagaimana? Jadi tetap pengelolaan faba yang sudah memiliki izin penimbunan limbah B3, dia tetap penataan-penataan dan pemantauannya dilaksanakan sesuai izin sampai keluar peraturan terkait pengelolaan limbah non B3. Jadi teman-teman semua kewajibannya di sana dilaksanakan termasuk pelaporan. Kemudian dari Ibu Lia, izin bertanya bagaimana dengan ketentuan penimbunan limbah non B3 jika sebelumnya landfill yang digunakan adalah untuk limbah B3 faba dan ke depan masih akan tetap digunakan. Perubahan atau dokumentasi apa saja yang diperlukan, terutama kaitannya dengan perizinan landfill dan kewajibannya. Baik, jadi ini terkait fasilitas ya, fasilitas landfill yang digunakan, yang bisa jadi mungkin pada saat ini mungkin kapasitasnya masih kosong ya, masih bisa menimbun. Teman-teman mungkin nanti pada saat operasional apabila permen terkait limbah non B3 itu sudah terbit, itu nanti dapat mengajukan persetujuan lingkungan ataupun adendum persetujuan lingkungan ke ini kalau misalkan nanti dari provinsi atau dari pusat, nanti silahkan diajukan ke sana. Nah, tadi apa saja dokumentasi yang harus disampaikan? Tentunya DED ataupun kajian-kajian terkait lokasi, persyaratan lokasi, dan juga fasilitasnya disampaikan. Kalau tidak ada perubahan, berarti sama persis. Ya, mungkin updatingnya mungkin teman-teman adalah data pemantauan selama ini, performance-nya dari mulai kegiatan operasional penimbunan sampai saat permohonan adendum persetujuan lingkungan disampaikan, diajukan seperti itu. Jadi tetap dokumen ataupun DED-nya disampaikan. Nah, dapat juga nanti mengacu pada tata cara atau persyaratan teknis yang disampaikan di permen limbah non B3.
Mungkin kalau saya melihatnya kalau misalkan persyaratan limbah non B3 tentunya lebih advance ya daripada nanti mungkin bisa jadi di dalam permen limbah non B3 ya istilahnya lebih ringan lah gitu kan. Mungkin istilahnya ada yang didiskon lah mungkin persyaratan atau apa, tapi nanti lihat saja nanti kalau misalkan sudah terbit permen limbah non B3. Kemudian dari Ibu Gusti Wahdaniyah dari PJB, izin bertanya, jika ada yang berminat untuk memanfaatkan faba yang sudah ditimbun pada fasilitas penimbunan, apakah diperbolehkan? Dan jika diperbolehkan, bagaimana catatan neraca limbah B3-nya? Baik, jadi yang berminat berarti tentunya ini di luar PLTU ya, di luar penghasil. Nah, silakan saja mereka mengajukan perizinan berusaha ya terkait pengelolaan limbah B3, tentunya ke komisi yang mengeluarkan dokumen lingkungannya. Kalau misalkan yang melakukannya ini adalah penghasil atau PLTU sendiri, tentunya ini juga diperbolehkan selama landfill itu belum ditutup ya, kapasitasnya belum penuh, jadi dapat digunakan faba tersebut. Tapi tentunya PLTU juga harus mempunyai persetujuan lingkungan terkait pemanfaatan limbah B3, limbah non B3 untuk faba ini. Nanti mengacu juga kepada permen limbah non B3 yang sudah terbit nanti, yang akan terbit ya tentunya. Apabila misalkan sekarang boleh nggak atau tidak melakukan kegiatan tersebut? Boleh, Bu. Cuman nanti karena ini permen limbah non B3 belum terbit, teman-teman dapat mengacu kepada Permen 6 tahun 2021 terkait pengelolaan limbah B3 untuk pemanfaatan. Nah, tentunya pengaturan-pengaturan di sana kita bisa adopsi. Nah, tadi yang seperti saya sebutkan untuk penimbunan limbah B3 tentunya lebih advance nanti untuk penimbunan limbah non B3. Nah, ini juga sama untuk pemanfaatan limbah B3 tentunya lebih advance dengan pemanfaatan limbah non B3, persyaratan teknisnya dan ketentuan teknisnya. Kemudian pencatatan neraca ya, pencatatan neraca tetap. Jadi kewajiban pelaporan itu teman-teman tetap dilakukan karena kita juga di dalam proper itu juga tetap ada pelaporan limbah non B3. Jadi tetap semua kegiatan itu dilaporkan. Kemudian dari Pak Khalil Rahman, bagaimana status landfill faba PLTU yang sebelumnya termasuk limbah B3 sekarang menjadi limbah non B3 terdaftar, dan bagaimana ketentuan atau kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam izin landfill apakah tetap harus dilakukan? Ingat status faba PLTU bukan lagi limbah B3. Jadi selama peraturan menteri terkait limbah non B3 belum terbit, teman-teman tetap mengacu kepada izin yang diberikan. Jadi penataan-penataannya atau amar-amar yang ada di dalam atau kewajiban-kewajiban yang ada di dalam izin yang di landfill tersebut dilaksanakan. Jadi tetap dilaporkan juga, pemantauan termasuk pemantauannya juga. Sampai keluar atau terbitnya permen limbah non B3, nanti teman-teman bisa menyesuaikan seperti apa pengaturan-pengaturannya. Tentunya kami juga tidak akan, tentunya teman-teman akan melihatnya dari sisi cost and benefit ya, dari sisi operasional. Kalau misalkan pengaturan di izin landfill mungkin dari sisi pertimbangan teman-teman, kayak ini mungkin berat atau apa, teman-teman bisa menyesuaikan dengan peraturan limbah non B3 yang terbit, seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir dari Bu Arvina Rahmat. Jika limbah fly ash yang sedang dalam proses pengecualian hendak dipakai sebagai material solidifikasi landfill, saat pengurusan pertek landfill, apakah fly ash tersebut perlu diisikan sebagai limbah yang akan masuk ke landfill? Jika ya, berikan kode apa? Baik, di dalam landfill, tentunya ini limbahnya bukan faba ya. Jadi limbah mungkin yang masuk limbah B3 yang perlu disolidifikasi atau stabilisasi, di mana salah satu penstabilnya atau sebagai solidifikatornya adalah faba. Tetap Bu, jadi ini dimasukkan di dalam jadi embedded di dalam izinnya, dalam pertek limbah B3 untuk penimbunan, bahwa ini ada faba yang digunakan sebagai stabilisasi dan solidifikasi. Jadi itu bukan pertek terpisah. Dan untuk kode tentunya nanti mengacunya tetap kodenya disebutkan bahwa nanti ada faba dengan kode N106 ya, dan 107 sebagai solidifikator untuk limbah B3 yang akan ditimbun. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Bu Arvina.
pada pasal 139 Permen LHK nomor 6 tertulis bahwa kegiatan stabilisasi dan atau solidifikasi dilakukan untuk ditimbun pada fasilitas penimbunan limbah B3 termasuk dalam kategori pengolahan limbah B3. Dengan demikian, apakah kegiatan di atas memerlukan oh tadi saya sudah sebutkan, jadi kalau limbah yang digunakan itu untuk solidifikasi untuk landfill, jadi itu embedded di dalam izin limbah B3 untuk penimbunan. Jadi kalau misalkan tadi faba digunakan untuk solidifikasi atau ada limbah B3 yang digunakan sebagai bahan solidifikasi, jadi tidak ada pertek terpisah. Jadi dalam pertek yang sama seperti itu. Jadi kalau misalkan ini kan berarti mungkin asumsi Bu Arvina, apakah perlu pertek pengolahan juga untuk pertek penimbunan seperti itu. Jadi tetap satu Bu, ini juga sudah kita berikan, ada beberapa perusahaan yang menggunakan faba sebagai solidifikasi, itu masuk di dalam satu izin lah kalau kemarin itu ya, izin penimbunan limbah B3 bahwa menggunakan limbah tersebut seperti itu. Mungkin ini yang resume yang kemarin dari 5 pertanyaan, nanti sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Mungkin dari Bu Cut ada lagi. Oke, baik. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Mahsun ya, Mahsun Ismail. Untuk penimbunan faba yang saat ini telah menjadi limbah non B3 diminta tercantum di persetujuan lingkungan. Seberapa detail informasi yang harus dicantumkan di persetujuan lingkungan? Baik, Bapak. Tentunya ini juga kalau asumsi saya ya, kalau misalkan yang disampaikan seperti dalam permohonan penimbunan untuk faba itu tentunya lebih advance lah. Jadi sudah lebih lengkap lah. Jadi kalau teman-teman sudah punya kajian tadinya dipersiapkan untuk landfill limbah B3, faba karena cut off 2 Februari sebagai limbah non B3 itu sudah cukup Pak. Malah Bapak mungkin persiapan Bapak udah beyond gitu. Jadi itu dapat digunakan. Nah, tapi tentunya nanti bisa menyesuaikan Pak, dapat menyesuaikan kalau misalkan permen limbah non B3 sudah keluar, saya yakin ini bisa lebih ya less than persyaratan limbah B3 lah waktu dia sebagai statusnya limbah B3. Jadi nah nanti terkait detailnya kalau sekarang, kalau misalkan mau diajukan sekarang, tentunya teman-teman tetap mengacunya ke Permen 6 dulu terkait penimbunan. Sampai Permen limbah non B3 terbit, baru mengacu ke sana. Tapi kalau misalkan sekarang, kan tentunya proses kegiatan atau misalkan teman-teman untuk mengajukan pertek atau persetujuan lingkungan tidak bisa menunggu Permen dulu terbit ya, Permen limbah non B3 terbit. Teman-teman tetap bisa melakukannya. Cuman tadi persyaratan-persyaratan teknisnya mengacu kepada Permen limbah B3 dulu untuk penimbunan. Misalkan diambil dulu untuk landfill kelas 3, persyaratan-persyaratannya seperti itu. Tapi mungkin uji limbah dikecualikan karena kita sudah tidak melakukan uji limbah lagi seperti itu. Nah, kemudian tadi sebenarnya jadi kalau teman-teman sudah punya persiapan untuk mengajukan landfill faba sebagai limbah B3, nanti diajukan sebagai limbah non B3 itu jangan khawatir, itu malah sudah lebih lengkap seperti itu. Oke, baik untuk Ibu Navita dari Indobarat terkait pengajuan landfill sel 2 untuk IBR sudah dilakukan rapat teknis dengan prosedur yang sama dengan yang lama. Selanjutnya proses apakah yang dapat dilakukan berdasarkan regulasi dan prosedur yang baru karena proses konstruksi akan dimulai. Baik, ini kan berarti mengacu pada Permen 6 tahun 2021, Bu Navita bisa mengacu ke di sana juga ada alur-alur atau persyaratan-persyaratan apa saja yang harus disampaikan. Nanti bisa koordinasi dengan tim kami. Tentunya kan waktu saat permohonan itu kan masih bentuknya izin ya, karena kita ubah sekarang menjadi permohonan pertek dan SLO. Nah, nanti kita bisa koordinasi Bu. Jadi emang semuanya disesuaikan. Ini juga ada berapa banyak permohonan yang masuk ke kita masih bentuknya permohonan izin. Padahal malah udah sampai Biro Hukum ya Bu Cut ya, udah sampai Biro Hukum gitu, dikembalikan lagi karena ya itu tadi harus ya di upgrade, istilah dirubah permohonannya disesuaikan dengan PP 22 tahun 2021, apalagi sekarang Permen 6 sudah ada, jadi teman-teman semuanya mengacu Permen 6 saja untuk limbah B3. Jadi permohonannya menjadi permohonan pertek dan permohonan SLO seperti itu. Nanti bisa koordinasi dengan tim kami Bu Navita, ini juga sudah menjadi catatan kami juga.
Kok dia bilang Baik, mungkin ya? itu dari saya. Mungkin Bu Cut ada tambahan terkait dumping. Silakan Bu Cut. N106, N107. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin. Tapi pengecualiannya belum selesai ya. Kami coba menjelaskan ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Cut Nurjana, kasih damping limbah B3, limbah untuk kegiatan damping. Bapak Ibu sekalian, untuk saya belum ada pertanyaan, namun ada beberapa yang bisa kami jelaskan. Maaf, sudah ada pertanyaan buat saya. Saya cek. Baik, sudah ada yang masuk pertanyaan untuk saya dari Mbak Ima PC Ketapang, Ibu Ima dari PC Ketapang. Izin bertanya, untuk laporan pelaksanaan damping disampaikan melalui hard copy atau secara online. Jika kegiatan lebih dari 6 bulan, apakah laporan pelaksanaan dikirim rutin 6 bulan sekali? Mohon arahannya. Baik, terima kasih Bu Ima. Ini pertanyaan yang bagus terkait dengan pelaporan dari kegiatan damping limbah ke laut. Untuk laporan, baik dihasilkan ataupun ada kegiatan dan tidak ada kegiatan, wajib dilaporkan. Apakah itu untuk neraca limbahnya? Katakan limbah itu adalah jumlahnya 0, tetap harus dilaporkan. Dilaporkan kemana? Kalau dengan hard copy mungkin di Direktorat Verifikasi kami akan terima. Itu sebagai bahan evaluasi kami. Namun kami juga punya sistem pelaporan, yaitu adalah Siraja Limbah. Itu ada di Direktorat Penilaian Kinerja. Itu bisa disampaikan, nanti harus ada akun tersendiri, Bu Ima. Nanti mungkin kami akan sambungkan atau kami berikan kontak person di Direktorat Penilaian Kinerja yang melakukan ataupun kegiatan mereka adalah ada program proper di sana. Nah, kemudian apakah 6 bulan? Nah, 6 bulan sekali, walaupun kegiatannya memang diberikan izin itu setahun. Maaf, izin yang lama itu versi izin itu memang setahun berlaku. Jadi artinya ada 2 kali pelaporan yang harus disampaikan. Walaupun kegiatan tidak ada, tetap laporan harus disampaikan. Kalau untuk yang Direktorat Verifikasi kami adalah dilaporkan bahwa kegiatan berlangsung ataupun tidak berlangsung, namun juga dilengkapi dengan neraca limbah. Boleh melalui hard copy. Kalau untuk online-nya adalah di Direktorat Verifikasi. Mungkin itu jawaban kami, Bu Ima. Mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian untuk saya ada pertanyaan lagi terkait dengan hanya satu pertanyaan untuk saya. Mungkin kami perlu juga menginformasikan terkait dengan PP 22 tahun 2021 ini dan juga Permen nomor 6 tahun 2021. Jadi turunan dari PP 22. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dumping limbah ke laut ini, memang ini tidak semua memang perusahaan melakukan, karena ini adalah memang selalu dilakukan oleh penghasil pertama yang menghasilkan limbah. Bagi perusahaan ataupun perusahaan yang telah memiliki izin dumping limbah sebelumnya, dapat memperbarui ataupun mengajukan kembali untuk mendapatkan pertek sebagai dasar nanti penetapan ataupun penetapan PL-nya ya, persetujuan lingkungan. Ya, jadi persetujuan lingkungan nanti yang akan dikeluarkan oleh Direktorat PDLUK. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya tetap seperti sebelumnya, menyampaikan permohonan melalui PTSP KLHK, kemudian nanti kami akan memvalidasi ataupun mengevaluasi permohonan tersebut, kemudian nanti akan dilakukan validasi di PTSP, selanjutnya nanti akan diserahkan ke Direktorat Unit Teknis, kemudian akan kami undang di dalam rapat teknis. Nah, dari pertemuan ataupun rapat teknis tersebut, bila ada hal-hal tambahan ataupun sudah cukup, akan dilanjutkan nanti adalah proses draft perteknya sendiri. Nah, berapa hari proses itu, mungkin Bapak Ibu juga bisa membacanya di dalam permen yang terbaru, Permen nomor 6 tahun 2001, yaitu proses melalui PTSP sendiri adalah 2 hari, kemudian validasi ataupun validasi menuju ke Direktorat Teknis itu sudah sampai proses perteknya sendiri 7 hari, kemudian proses nanti penanganan atau penerbitannya itu adalah 7 hari, totalnya adalah 19 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sebagai informasi tambahan lagi adalah untuk kegiatan dumping limbah ke laut ini,
ada memang adendum sebelum keluarnya P6 ini. Adendum itu juga perubahannya tidak banyak, hanya di pasal 5, pasal 8 dan juga lampiran lampiran yang untuk parameter-parameter yang dilengkapi dalam permen tersebut. Nah, namun di dalam permen yang baru ini posisinya mungkin ada yang berubah, pasal-pasalnya ada yang berubah, jadi bergeser, ada yang dulu mungkin hanya khusus untuk permen P12 dan adendum P20, sekarang itu adalah menjadi satu permen yang terkait dengan pengolahan limbah, baik itu adalah penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan, dan juga ada kegiatan damping limbah di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga menginformasikan bahwa Bapak Ibu juga bisa membaca dari permen tersebut, harus mengantisipasi yaitu TPH nanti yang akan ditentukan di akhir tahun 2024, batas TPH itu 5%. Nanti setelah 2024 atau 2025 itu berlakunya TPH 0%. Nah, ini yang harus diantisipasi bagi pelaku usaha kegiatan damping limbah ke laut. Nah, mungkin itu yang penjelasan yang bisa kami informasikan. Bapak Ibu, kami menunggu juga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Bila mana ada hal-hal yang masih kurang dipahami, kami melayani di sini di coaching klinik ini, ataupun nanti bisa Bapak Ibu menyampaikan juga secara tertulis ataupun dengan WA secara japri ke kami siap melayani. Terima kasih dari kami, dari saya pribadi itu dulu. Pak Hasan, ada lagi yang mau disampaikan atau ada pertanyaan yang masuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Cut. Ini ada pertanyaan, mungkin saya sambung aja langsung, mohon izin. Dari Bapak atau Ibu Junira dari DLHK Aceh. Pertanyaannya, saya mau tanya Pak, kita selaku pengelola TPA menemukan ada Fasiankes yang melakukan pembuangan limbah medis ke TPA. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah ingatkan berapa kali pada pengangkutnya. Ini sebenarnya kalau Fasiankes kan ada di pengolahan, tapi kalau ini kami melihatnya ini sudah terjadi pelanggaran hukum, Pak. Karena limbah medis ini termasuk limbah B3, apalagi ini infeksius ya, bisa jadi mungkin limbah medis ini juga ada limbah COVID-nya. Jadi Bapak bisa serahkan ke pengawas atau ke Gakum karena ini terkaitnya pelanggaran, Pak. Kita juga bisa lihat pengakut ini dapatnya dari mana, nanti kan bisa di-trace, Pak. Dari Fasiankes mana ini dibuang, karena kan tidak diperbolehkan limbah medis itu disatukan dengan limbah domestik ya, walaupun sama-sama juga dari Fasiankes. Nah, seperti itu. Jadi ini Bapak bisa koordinasi dengan teman-teman pengawas. Kalau misalkan di DLHK Aceh ada pengawas penegakan hukum, itu bisa serahkan ke sana. Atau langsung ke Balai Gakum Sumatera ya, nanti bisa dilaporkan ke sana, atau langsung ke pengaduan Pak. Jadi di Balai Gakum Sumatera juga ada pengaduannya, di KLHK Pusat juga ada pengaduan juga, nanti bisa, karena ini sudah pelanggaran hukum Pak. Jadi emang ini sudah masuk pidana, karena berarti ini si penghasil atau Fasiankes ini tidak mengelola tanpa izin ya. Jadi melakukan pengolahan, tidak melakukan pengolahan karena menyerahkan dimasukkan ke dalam TPA seperti itu. Oke, baik, ada yang berikutnya masih dari DLHK Aceh, Bapak Ibu Junira, selama pandemi banyak masker dari rumah tangga bukan dari Fasiankes, dan ini bagaimana penanganannya? Nah, ini sebenarnya emang dilematis Pak. Jadi kalau dari walaupun ini limbah medis tapi sumbernya domestik, ya emang ini juga teman-teman emang harus aware lah, karena emang kita juga tidak boleh melakukan pembakaran ya, Bu Cut ya, seperti itu. Tapi emang jadi emang kita juga mengedukasi Pak. Jadi sebenarnya kita ada direktorat pengolahan sampah. Tentunya ini masuknya ke dalam penanganan. Penanganan di sini kan terkait edukasi kepada masyarakat terkait limbah COVID. Nah, ya kami juga ya mungkin masker-masker yang di rumah juga saya juga mengedukasi di rumah, di keluarga juga bahwa ini sebelum dibuang itu limbah masker itu juga kita cuci sebelum kita buang. Ya, karena ada beberapa juga ya selain mungkin nanti juga itu masih ada infeksiusnya, ada juga indikasi bahwa masker itu ada yang didaur ulang. Nah, itu juga lebih bahaya lagi, Pak. Jadi mungkin ini juga
sebenarnya teman-teman juga bisa koordinasi dengan bagian pengolahan terkait penanganan limbah medis dari tentunya dari Pasyankes dulu. Kalau kami kan tentunya kalau dari Pasyankes itu adalah ranahnya kami. Kalau dari domestik itu pengolahan sampah ya, Direktorat Pengolahan Sampah. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi. Oke. Terkait pengolahan insinerator oleh pemerintah, apakah penimbunan sisa residu pembakaran diperlukan izin terpisah atau include dalam izin pengolahannya? Oke, baik. Ini kalau residu dari insinerator atau dari boiler, ini kan masih limbah B3, tentunya pengolahannya terpisah. Cuman emang di state kalau misalkan ini ada residu, teman-teman pengolahannya kemana? Biasanya ini tercatat di dalam dokumen lingkungan, kalau misalkan penghasil itu punya insinerator, ataupun misalkan jasa punya insinerator, dia penanganannya dikemanakan. Kalau mereka tidak punya izin penimbunan, tentunya dia akan di pihak ketigakan, seperti itu. Karena emang abu ini kan masih limbah B3 dan harus dikelola. Jadi ada terpisah, Bu. Jadi Pak, jadi ini tidak bisa disatukan ke dalam izin pengolahannya. Baik, ini mungkin yang berikutnya, Bu Cut, silakan. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Bu Ima. Ada pertanyaan kembali dari Bu Ima untuk kegiatan damping limbah di laut. Ini pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan pemantauan pengaruh kegiatan damping terhadap kelimpahan ikan? Mohon informasi lebih jauh. Sebetulnya ini adalah memang ini kewajiban yang harus dilakukan setelah kegiatannya berlangsung. Ini untuk membandingkan kegiatan dari rona awal, kelimpahan ikan di rona awal, dan kemudian juga nanti untuk menampilkan data setelah kegiatan berlangsung. Nah, ini sebetulnya sama pada saat rona awal, kegiatan sampel yang diambil pada saat rona awal dengan kegiatan yang sudah berlangsung ataupun selesai kegiatan damping. Bagaimana caranya? Mungkin Bapak Ibu caranya mungkin nanti saya juga akan, kita bisa diskusikan lagi itu cara untuk pemantauan ikan, kelimpahan ikannya. Namun yang kami ingin garis bawahi adalah apakah ada pengaruhnya dari kelimpahan ikan dari kegiatan damping limbah ini. Jumlah ikannya, jenis ikannya, kemudian juga bisa dilihat, disandingkan data rona awal dengan data kondisi saat ini. Misalkan rona awal atau ada data terbaru Bu Imah dari Dinas Perikanan setempat, nah itu bisa ditampilkan supaya kita juga bisa sama-sama melihat bahwa apakah ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya. Biasanya informasinya adalah dengan adanya kegiatan damping, ada lampu, jadi ikan-ikan banyak yang berkumpul di bawah rig terutama ya, di bawah rig dari kegiatan tersebut. Nah, itu Bu Ima yang bisa kami kami jelaskan. Bila ada hal yang memang kurang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan lagi. Terima kasih. Oke, baik, saya sambung Bu Cut. Ini ada pertanyaan mungkin menyambung ya. Ini saya akhirnya baru nih benang merah yang ketemu nih. Ibu Arvina Rahmat dari PT APR. Menyambung yang pertanyaan tadi yang mungkin yang sudah saya jawab dari list yang pertama. Mohon izin Pak Hasan mengkonfirmasi kembali untuk limbah fly ash yang sedang dalam proses pengecualian untuk solidifikasi tadi. Pada pengajuan izin landfill-nya memakai kode N106K hanya karena boilernya bukan stoker boiler. Meskipun prosesnya membakar limbah B3 sludge IPAL B411 dan belum selesai proses pengecualiannya. Baik. Tadi saya pikir kan di dalam PP 22 itu 2021 sudah disebutkan bahwa kode N106 dan 107 itu diperuntukkan untuk dari abu batu bara untuk non yang stoker dan boiler. Oke, baik. Berarti kalau misalnya confirm sistem pembakarannya di APR ini non stoker dan non boiler, berarti pakai N106 untuk solidifikasi nanti untuk kode limbahnya. Tetapi kalau misalkan ini stoker atau boiler, tentunya nanti ada menyesuaikan. Ada kodenya untuk boiler, saya lupa lagi kalau kodenya nanti ada itu. Jadi itu masih limbah B3. Itu nggak ada masalah. Itu bisa dimanfaatkan juga sebagai stabilisasi, ya, bahan stabilisasi dan solidifikasi. Tapi tentunya ini harus diuji juga, jangan sampai justru yang stabilisasi dan solidifikasinya malah lebih
tinggi kandungan zat pencemarnya, atau TCLP-nya malah lebih rentan ya, lebih tinggi ya, tidak memenuhi baku mutu seperti itu. Jadi jelas terus kemudian meskipun proses pembakarnya limbah B3/IPAL B411 dan belum selesai proses pengecualiannya, meskipun prosesnya membakar limbah B3/IPAL. Oh, oke, baik. Ini kan berarti sebenarnya bukan dari batu bara ya, abu terbangnya. Berarti kan ini dikategorikan sebagai abu dari boiler. Nah, abu dari boiler jelas limbah B3. Jadi ini bukan yang dikecualikan. Jadi ini jelas bukan pakai kode N106. Jadi nanti pakai kode abu boiler, abu terbang dari boiler. Jadi sebagai limbah B3. Nah, berarti perlakuan bagiannya tetap teman-teman walaupun ini sebagai stabilitator atau untuk solidifikator, ini tetap diuji juga sebagaimana limbah yang akan ditimbun. Nah, misalkan tadi uji TCLP, uji total zat pencemarannya juga diuji juga. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Joni Iskandar. Apakah kegiatan stabilisasi dan atau solidifikasi yang ditujukan untuk penimbunan di fasilitas milik sendiri memerlukan persetujuan teknis pengolahan ataukah bisa digabung dengan persetujuan teknis penimbunan? Ini sebenarnya pertanyaan sama tadi yang di list 5 list pertama yang saya sebutkan. Jadi Pak Joni ini bisa disatukan. Jadi ini akan masuk dalam amar kita. Jadi ketentuan di dalam perteknya bahwa nanti ada stabilisasi atau proses solidifikasi menggunakan limbah B3 atau limbah non B3. Jadi tidak harus menjadi dua pertek yang berbeda, pertek pengolahan dan pertek penimbunan. Jadi ini satu, karena ini kan prosesnya tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan, walaupun misalkan nanti hasil ujinya tentunya ini kan teman-teman mengajukan solidifikasi stabilisasi karena limbahnya tadi tidak lolos TCLP. Nah, jadi solidifikasi pakai limbah yang sudah ada dihasilkan juga di situ. Jadi ujinya sama tadi yang seperti saya sebutkan, diuji layaknya limbah B3 juga walaupun misalkan ini pakai faba PLTU seperti itu. Oke, nah ini juga ada pertanyaan dari DLHK Aceh, Bapak atau Ibu Junira ya. Apa ada perbeda faba dari hasil pembakar pabrik dengan faba hasil pembakaran insinerator? Ini sebenarnya kalau sudah jadi abu, Bu, sebenarnya ini bisa relatif jadi ini kan visual ya, visual banget. Mungkin tergantung exposure juga ya. Kami pun sebenarnya tidak bisa membedakan. Teman-teman beberapa teman juga nanya secara visual itu hampir mirip. Ya, bisa jadi kalau misalkan feeding dari batu baranya bagus atau sistem pembakarannya bagus, abunya juga nanti kelihatannya misalkan tidak terlalu hitam atau misalkan cenderung ke abu-abuan seperti itu. Jadi secara visual tidak bisa dibedakan. Tapi kalau insineratornya ini mungkin misalkan dari limbah medis yang dibakar limbah medis atau ada juga yang insinerator khusus limbah non B3. Tapi jelas kalau limbah non B3 ini kan bukan limbah B3 nanti abunya juga gitu kan. Nah, nanti kalau dari insinerator misalkan medis itu mungkin akan adalah karakter-karakter yang terlihat lah misalkan nanti karena walaupun dibakar 1000 derajat ada berapa misalkan karena itu ada logam juga masih adalah bentuk-bentuk yang fisik yang bisa kita bedakan. Yang sulit dibedakan itu adalah tetap feedingnya adalah abu batu bara, tapi ini misalkan dari PLTU dan satu dari boiler, itu yang agak sulit membedakannya. Karena itu kan sama-sama dari batu bara juga, yang membedakan hanya sistem pembakarannya. Bisa jadi yang pakai boiler itu pakai kalori yang tinggi, karena mungkin ketersediaan yang tinggi, tapi yang untuk PLTU pakai kalori yang low rank gitu kan, yang rendah gitu kan. Nah, abunya malah lebih hitam, tapi limbah non B3. Jadi misalkan ini juga ada kasus di teman di Jawa Tengah ya, ditemukan di jalan ceceran diduga adalah fly ash atau bottom ash, abu batu bara lah gitu. Nah, ini abu batu baranya dari boiler atau dari PLTU gitu. Nah, itu sulit dibedakan. Tapi kalau misalkan abu dari insinerator medis itu tentunya kita bisa lah, ada lah mungkin muncul lah mungkin karakter-karakter limbah medis seperti mungkin ya sisa-sisa plastik yang menggumpal seperti itu yang di bottom ash-nya atau di sisa-sisa logamnya ya bucut ya misalkan dari jarum suntik seperti itu. Mungkin itu silakan bucut
berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Maulana Yusuf dari SKK Migas. Mungkin ini memang juga pertanyaan bersama teman-teman mungkin terkait dengan kegiatan damping apabila perteknya sudah dimiliki, apakah boleh melakukan kegiatan damping? Pak Maulana, mungkin sebelumnya juga sudah pernah disampaikan oleh Pak Direktur, bagi perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan, dokumen lingkungan, izin lingkungan, dan sekarang sudah memiliki pertek, itu sudah boleh melakukan kegiatan damping. Tetapi izin lingkungannya adalah untuk lokasi yang sama, lokasi yang diajukan pertek. Artinya bukan lokasi yang berbeda. Nah, kalau misalnya dokumen lingkungan sudah ada, izin lingkungan belum ada, saat ini mengajukan pertek. Nah, tetap harus menunggu PL-nya dulu, persetujuan lingkungan. Nah, ini garis besarnya seperti itu, Pak Maulana. Nah, bagi perusahaan, ini juga ada yang mungkin japri ke kami bahwa apakah kami sudah memiliki pertek, apakah boleh melakukan damping? Bagi yang telah memiliki izin lingkungan, pertek untuk lokasi yang sama dapat melakukan damping sambil menunggu persetujuan lingkungan terbit. Artinya untuk lokasi yang sama pertek itu, PL itu diterbitkan. Begitu jawaban kami Pak Maulana, semoga teman-teman dari Migas juga dapat mendengar ataupun mengikuti coaching klinik ini supaya dapat pemahaman yang sama. Terima kasih. Oke, ya baik Bu Cut, mungkin saya sambung lagi. Ini ada pertanyaan dari, masih menyambung tadi ya, Bu Arvina Rahmat dari PT APR. Oke, kode limbah fly ash multi fuel boiler kami sebelumnya kode B409. Namun pada peraturan terakhir kode tersebut sudah tidak ada. Sebenarnya masih ada. Sehingga kami kebingungan kode yang harus ditulis pada permohonan pertek landfill fly ash yang statusnya masih limbah B3, ini tulis kodenya apa? Mohon arahannya. Oke, baik. Sebenarnya kode 409 dan 410 B410 itu masih ada. Cuman itu diperuntukkan untuk boiler dan stoker, PLTU dari boiler dari stoker. Nah ini kan kalau untuk multi fuel, kami nanti mohon koreksi teman-teman. Ini kalau misalkan multi fuel, saya juga mungkin nanti akan komunikasi juga dengan teman-teman di penetapan ya. Kalau multi fuel kan berarti feedingnya tidak hanya batu bara. Nah, itu kan mungkin dari black liquor atau misalkan cangkang gitu kan, dari sawit gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, limbah domestik juga tadi kan selat ipal juga ada yang dibakar seperti itu. Nah, ini tadi sebenarnya di dalam Permen Permen 6 di PP 22 itu ada kode limbah untuk abu boiler. Nah, ini Pak, mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Ini paling mendekati itu mana? Karena kalau sekarang kan 409, B409 dan B410 itu udah spesifik ya disebutkan untuk boiler dan stoker dari batu bara. Jadi fly ash dan bottom ash dari abu batu bara, dari boiler dengan sistem pembakaran boiler dan stoker. Nah, ini kan berarti kan bukan multi fuel. Kalau asumsi saya ini tapi nanti akan kami konfirmasi kembali dengan teman-teman penetapan. Ini apakah pakai kode yang B409 atau dengan pakai yang kode abu terbang untuk dari boiler. Karena itu yang paling lebih mendekati. Karena kalau abu terbang tetap saja kalau 409 pun limbah B3 ya. Tapi kayaknya kurang tepat karena ini APR menggunakan feedingnya multi fuel seperti itu. Oke, nanti mungkin ini kita bisa diskusi lebih lanjut Bu Arvina karena ini juga di boiler stoker ya, ini kan stoker boiler. Nah, cuman kan di sini disebutkannya di dalam kalau misalkan kembali lagi ke di tabel 4 ya di lampiran PP 22 tahun 2021 di B409 itu untuk fly ash. Ya. Oke, baik. Proses pembakaran batu bara pada fasilitas stoker atau boiler dan atau tungku industri. Oke, baik.
Oh, ini ada klarifikasi lagi dari Bu Arvina. 40B409 untuk stoker, padahal kami bukan stoker, ya. Oke, baik. Nah itu tadi. Sekarang kan yang dikunci di dalam di N106 itu di limbah B3, limbah non B3 terdaftar itu adalah berasal dari pembakaran batu bara dari sistem pembakaran non boiler dan stoker. Nah, tapi feedingnya batu bara. Ini juga sama, ini adalah feedingnya batu bara. Ini tadi kan kata kuncinya adalah multi-fuel. Nah ini kan yang saya khawatirkan multi-fuel ini bisa jadi tidak masuk nih B409 gitu loh. Tapi boilernya yang lain gitu. Walaupun tadi kan pembakaran di APR ini bukan stoker, pakai sistem CFB. Ya, seperti PLTU. Nah, kalau sistem pembakarannya seperti PLTU, tapi feedingnya multi-fuel, saya beranggapan ini masuk sebagai tidak hanya murni batu bara, karena ini feedingnya kan bisa dari limbah-limbah yang lain gitu. Jadi mungkin nanti ini akan kami konfirmasi ini apakah nanti masuk yang abu untuk boiler yang kode 3 ya di tabel 3, atau nanti tetap pakai B409 walaupun sistem pembakarannya bukan stoker seperti itu. Tapi ini juga agak rancu karena ini kan hanya untuk batu bara saja feeding fuelnya. Kalau feeding multi fuel, saya beranggapan bahwa ini di luar B409. Tapi nanti kita diskusi lebih lanjut. Ini jadi catatan kami karena ini memang ada beberapa pengaturan juga setelah adanya limbah non B3 terdaftar ini seperti itu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Silakan Bu Cut kalau ada yang sampaikan. Terima kasih Pak Hasan. Ada pertanyaan dari Bapak Andri Rezaludin BBPK. Izin bertanya, menurut PP 22 2021, dumping dapat berlaku untuk limbah B3 maupun limbah non B3. Bagaimana batasan dumping tersebut jika limbah B3 maupun non B3 bisa dikatakan dumping? Apakah kebocoran air limbah pada titik di luar titik pembuangan atau effluent dapat dikatakan dumping, terutama bila tidak memenuhi baku mutu? Jadi ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Jadi batasannya antara limbah B3 dan limbah non B3 yang didumping. Kemudian yang satu lagi adalah kebocoran air. Jadi sebenarnya kan air limbah sebenarnya yang bocor pada kegiatan RIK ya, ataupun pengeboran. Kami menjawab yang limbah B3 non B3. Sudah jelas di PP 22 2021 dan juga Permen nomor 6 tahun 2001, limbah yang boleh didamping itu adalah limbah dari kegiatan limbah tailing dengan kode B614 dan juga adalah limbah dari kegiatan pengeboran yaitu lumpur bor dan serbuk bor WBM, kemudian serbuk bor dari penggunaan bahan SBM. Itu tiga jenis itu yang boleh didamping. Nah, kenapa masuk limbah non B3 untuk boleh didamping? Sebenarnya itu bukan limbah B3, maksudnya seperti itu ya Pak Andri ya. Nah, ini kan kegiatannya kan di RIK, di offshore. Jadi limbah non B3 itu bisa didamping, tetapi juga ada tata cara bagaimana menetralisir juga pengurangan racunnya. Nah, untuk limbah non B3 sebetulnya perlakuannya juga sama, namun boleh dilakukan dumping. Sementara limbah dari lumpur bor dari penggunaan SBM tetap dikelola lebih lanjut kepada pihak ketiga yang memiliki izin dari instansi yang berwenang ataupun KLHK. Itu pertanyaan pertamanya. Untuk yang kebocoran air limbah pada titik di luar titik pembuangan, itu artinya ada kebocoran pembuangan air limbah. Ini mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan teman-teman di Dirjen PPKL. Nanti mungkin bila ada dibutuhkan kontak personnya, kami bisa membagikan kontak personnya nanti di sana. Karena terkait dengan kebocoran pembuangan air limbah. Mungkin jawaban kami untuk Pak Andri seperti itu Pak. Bila ada hal lagi nanti didiskusikan, kami bisa juga di WA ataupun di chat room kembali nantinya. Terima kasih. Pak Hasan mau lanjutkan? Ya, sebelum kita break, ini masih ada pertanyaan mungkin yang terakhir ya dari Pak Joni. Terkait sesuai dengan pasal 196 tertulis pelaksanaan penimbunan limbah B3 dilakukan secara elektronik paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan sejak persetujuan teknis diterbitkan.
Teknis pelaporannya seperti apa ya Pak Hasan? Karena kegiatan masih belum berjalan dikarenakan pembangunan fasilitas penimbusan belum selesai. Oke, baik. Sebenarnya ini yang dilaporkan. Nah, teman-teman dapat, misalkan pertek sudah diterbitkan, tentunya teman-teman harus serta-merta juga daftar ke si Raja Limbah untuk sisi pelaporannya. Nggak ada masalah Pak, kalau emang misalkan belum menimbun karena konstruksi juga emang belum jadi, silahkan saja, nanti neracanya 00 saja. Tapi ya pemberitahuan tetap dilaksanakan, apalagi kan sekarang sudah secara elektronik. Nah, yang harus dilaporkan juga ke kami yang wajib adalah ke unit kami, ke penimbunan itu adalah progres pembangunan. Nah, nanti teman-teman juga ini ada kewajiban melakukan progres pembangunan sesuai pertek yang sudah disetujui. Nah, itu. Kalau terkait pelaporan neraca, silahkan nanti di si Raja Limbah di state saja bahwa neracanya masih 0, misalkan dari sekian jenis limbah masih 0 ton atau apa volume, kalau misalkan itu besarannya volume, nanti di state itu pelaporannya tetap, karena ini kan amanah dari PP. Amanah dari PP seperti itu, jadi tetap dilaksanakan. Nah, nanti yang wajib itu adalah progres konstruksi pembangunan. Karena ini akan kita cek dari layering-layering yang apalagi yang ada uji-ujinya, teman-teman itu harus detail, baik itu pencatatan atau dokumentasi secara tertulis ataupun secara direkam ya, videokan. Karena kita juga ada sekarang ini kita juga selama pandemi pun melaksanakan verifikasi lapangan secara virtual, streaming juga gitu. Jadi bisa dilaksanakan Pak kalau progres konstruksi. Jadi Bapak melakukan misalkan udah 30% ini membangun, dilaporkan ke kami, nanti kita akan undang, tapi dipersiapkan juga yang versi recorded dan juga nanti siapkan. Kalau misalkan cuaca memungkinkan, nanti bisa streaming juga sampai di mana progresnya seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ini ada satu lagi dari terakhir itu tadi dari masih dari DLH ya, dari DLH Aceh ya, satu saja hasil pembakaran insenerator untuk limbah medis masuk B3 atau limbah non B3. Ini sudah jelas ya. Sebenarnya kalau dari boiler dan insenerator itu terlepas limbah non B3 atau limbah non B3 yang dibakar, abu boiler itu adalah limbah B3. Karena tadi abu terbang. Nah, abu terbang itu termasuk limbah B3. Terlepas feedingnya itu non B3, tapi tetap dari hasil residu dari pembakaran boiler itu adalah limbah B3. Terkecuali tadi ya dari PLTU yang sistem CFB seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk sesi ini. Kita break. Kita akan ketemu lagi pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat atau 13.30 waktu Indonesia Tengah atau 14.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu. Masih semangat ya? Siang hari ini kita akan segera masuk ke sesi yang kedua. Kami ingatkan bahwa Bapak Ibu di akhir acara bisa mengikuti kuis dengan hadiah door prize untuk 2 orang. Jadi nanti di akhir sesi silakan untuk menjawab pertanyaan. Jangan lupa sertakan alamat Bapak dan Ibu supaya nanti hadiahnya bisa langsung dikirimkan ke tempat Bapak Ibu sekalian. Baiklah, saya rasa juga tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk melanjutkan ke sesi kedua. Langsung saja kita akan segera berjumpa dengan narasumber kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali di sesi kedua hari ini, coaching klinik pengolahan limbah B3 dan limbah non B3 KLHK.
Bapak Ibu yang dari pagi sudah bergabung atau join di dalam chat room ataupun YouTube hari ini. Mungkin siang ini masih ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, monggo silakan aja di chat, nanti kami akan mencoba menjawab. Bila ada yang pertanyaan belum bisa terjawab, nanti kita bisa diskusikan melalui Japri ataupun komunikasi via telepon. Terima kasih. Kami juga ingin menyampaikan bahwa teman-teman dari kegiatan migas terutama bila ada atau rencana akan ada pengeboran untuk sumur-sumur berikutnya, sudah bisa mengajukan perteknya supaya nanti tidak buru-buru dan pertek ini tidak ada masa berlakunya sehingga cepat atau lambat, cepat diajukan kita akan cepat proses, lambat diajukan nanti pasti akan terburu-buru. Nah, sepanjang semua dipenuhi, ada hal-hal yang belum bisa dipenuhi, bisa didiskusikan atau bisa juga mungkin kita bertemu melalui Zoom meeting atau melalui dengan via telepon. Nah, pada siang ini kami juga sangat mengharapkan Bapak Ibu atau teman-teman dari DLH ataupun Pemda di kabupaten ataupun provinsi, monggo silakan ada hal-hal yang belum dipahami terkait dengan PP 22 tahun 2001 maupun Permen nomor 6 tahun 2021. Karena memang ini adalah kebijakan itu peraturan yang baru yang memang sama-sama juga kita pelajarin ataupun kita didiskusikan. Baik terkait dengan penimbunan limbah B3 maupun tentang dumping limbah ke laut. Kami sangat berharap pada pertemuan ini ada hal-hal yang belum bisa terjawab, bisa kami didiskusikan ataupun kita bisa bahas bersama. Semoga Bapak Ibu bisa mendapat penjelasan dari kami langsung pada pertemuan siang ini melalui chat room. Terima kasih. Kami juga menambahkan bagi Bapak Ibu juga yang terkait ingin mengajukan ataupun mengkonsultasikan terkait dengan kegiatan penimbunan limbah B3, baik melalui fasilitas dam tailing maupun sumur injeksi ataupun backfilling, dapat mengajukan juga pertanyaan bila ada hal-hal yang masih kurang jelas terkait dengan kebijakan ataupun peraturan yang baru diterbit. Terima kasih. Dalam hal ini pun kami juga ingin sampaikan bahwa terkait dengan peraturan yang baru, baik itu tentang kebijakan-kebijakan yang tercantum di dalam peraturan yang baru tersebut, terutama untuk industri migas yang ada kegiatannya dumping, dapat mengantisipasi terkait dengan TPH 0% pada 2025, karena akan menjadi PR bila dari mulai sekarang tidak diupayakan ataupun belum diupayakan ataupun bagaimana mengurangi ataupun menurunkan TPH itu sampai 0%. Saya juga masih menunggu ini pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada kami supaya kami juga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sudah ada? Di sini belum ada. Presentasi? Boleh. Ya. Bila Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, mungkin sudah ada?
Ada orang. Damping aja. Di sini tes ini muncul penimbunan dan damping. Dita, yang damping aja, Dit. Sudah keluar?
Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami mencoba untuk mengulangi kembali apa yang sudah disampaikan di sesi kedua siang kemarin oleh Ibu Is Ekawati. Kami mencoba untuk memaparin kembali bagaimana tata cara dan persyaratan damping limbah ke laut dan juga mekanisme permohonan perizinannya. Next. Nah, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang terakhir adalah Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Kemudian untuk di PP 22 Tahun 2021 Pasal 79, dumping buang limbah ke laut adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan atau masukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, maupun waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Sebagaimana Amanat PP 22 Tahun 2021 Pasal 390, setiap orang dilarang melakukan dumping pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam pasal 391 di PP 22 tahun 2001, setiap orang untuk dapat melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki persetujuan dari pemerintah. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 persetujuan teknis untuk kegiatan dumping menjadi dasar penerbitan persetujuan lingkungan. Ini adalah persetujuan lingkungan yang tadinya itu menjadi izin lingkungan. Kemudian di ayat berikutnya adalah setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan yang pertama kali menghasilkan limbah B3. Artinya penghasil limbah B3 yang dapat melakukan dumping limbah ke laut. Nah, persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan untuk kegiatan dumping pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah dan laut. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan persyaratan teknis untuk kegiatan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 366 sampai dengan pasal 379. Ini adalah kegiatan penimbunan kalau untuk di media tanah. Bapak Ibu sekalian, kami presentasi ini juga kami sebagai refreshment kembali apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Hanya kami berbagi ini adalah untuk teman-teman mungkin yang masih baru bergabung atau baru mengajukan prakteknya ke KLHK. Nah, apa saja yang boleh didamping atau dibuang? Ada 3. Limbah yang dapat dilakukan dumping itu meliputi yang pertama adalah tiling dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan. Kemudian yang kedua adalah serbuk bor dari pengeboran usaha atau kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar adalah SBM. Kemudian limbah non B3, serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pengeboran usaha dan atau kegiatan eksplorasi atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar air atau water based mud. Ini yang tadi ada pertanyaan, kok non B3 dan limbah B3 sama-sama didamping, apa bedanya? Nah, yang membedakan itu adalah limbah non B3 adalah menggunakan WBM. Artinya sama-sama juga menggunakan ataupun melakukan netralisasi penggunaan racun juga sama dengan yang menggunakan SPM. Next. Kemudian untuk slide berikutnya adalah lumpur bor berbahan dasar sintetis atau sintetis base mud dan lumpur bor berbahan dasar air water base mud harus memenuhi ketentuan sesuai dengan pasal 199. Yang pertama adalah memiliki kandungan total hidrokarbon poliaromatik kurang dari 0,001%. Dan dalam hal dilakukan penambahan barit mengandung merkuri dan kadmium ke dalam lumpur bor harus memenuhi ketentuan konsentrasinya adalah untuk merkuri lebih kecil dari 1 mg per kilogram berat kering. Kemudian yang kedua adalah kadmium dalam barit lebih kecil dari 3 mg per kilogram berat kering. Bapak Ibu sekalian,
apa saja lingkup pemenuhan ketentuan damping ke laut sesuai dengan pasal 200 Permen nomor 6 tahun 2021. Masih sama seperti peraturan ataupun persyaratan yang sebelumnya. Yang pertama, persyaratan limbah sebelum dilakukan dumping atau pembuangan, kemudian persyaratan lokasi dumping, pembuangan, kemudian tata cara dumping, kemudian yang terakhir adalah pemantauan lingkungan. Next. Persyaratan limbah sebelum didamping wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun dengan melakukan uji. Yang pertama adalah derajat keasaman, pH, total konsentrasi zat pencemar, toksikologi, LC50, dan teratogenitas untuk limbah B3 berupa tiling. Kemudian total konsentrasi zat pencemar, toksikologi LC50, dan kandungan hidrokarbon untuk limbah B3 berupa serbuk bor dan pemboran yang menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis. Kemudian, untuk limbah non-B3 berupa serbuk bor dari pemboran yang menggunakan lumpur bor berbahan dasar water based mud dan limbah lumpur bor yang berbahan dasar air yang menggunakan water based mud. Next. Ayat 5 di pasal yang sama. Netralisasi atau penurunan kadar racun dapat dikecualikan dan ketentuan. Pertama, proses penguburan tidak menggunakan pipa konduktor atau reservoirs, kemudian lumpur bor yang digunakan berupa air laut. Pada ayat ke-6, uji limbah sebagaimana dimaksud dilakukan di laboratorium terakreditasi. Nah, kami sangat mewanti-wanti untuk laboratorium terakreditasi ini. Kami berharap laboratorium yang atau hasil uji yang disampaikan ke kami ada sertifikat ataupun pernyataan laboratorium tersebut adalah terakreditasi. Kemudian di ayat 5, dalam hal, ayat 7, dalam hal belum terdapat laboratorium terakreditasi, uji limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi SNI mengenai tata cara laboratorium yang baik. Next. Nah, ini saya lanjut yang pasal 203. Paling sedikit 1 kali selama dilakukan dumping ke laut untuk uji total konsentrasi zat pencemar atau toksikologi LC50 dan teratogenisitas. Kemudian yang kedua adalah dalam hal terdapat perubahan teknologi dan lokasi pertambangan mineral, pengujian wajib dilakukan kembali. Next. Uji toksikologi LC50 sesuai dengan pasal 202 dapat dilakukan dengan ketentuan menggunakan hewan uji, pos lava, udang, atau Peneus sp berumur 10-15 hari. Kemudian diuji selama 96 jam. Berikutnya adalah uji teratogenitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 201. Huruf D dilakukan berdasarkan metode 105 EPL 821 R02 014 Oktober 2002 menggunakan hewan uji Ship Heat Minnow atau Cyprinodon variegatus. Ini adalah yang tambahan untuk hewan uji sebagaimana adendum P12 menjadi P20 yang sekarang sudah dicabut kedua permen tersebut. Penambahannya adalah ataupun adendumnya adalah dalam hal hewan uji di tes Ship Heat Minnow atau Cyprinodon variegatus tidak ditemukan di dalam negeri, uji terogenitas dilakukan terhadap hewan endemik yang memenuhi persyaratan sensitivitas hewan uji yang ditentukan oleh lembaga berkompeten di bidang penelitian kelautan. Next. Kemudian ayat 4-nya, netralisasi ataupun kadar racun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan bersamaan dengan pemisahan serbuk bor dan lumpur bor untuk limbah serbuk bor dan limbah lumpur bor. Kemudian di ayat 5, netralisasi atau penurunan kadar racun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dapat dikecualikan dengan ketentuan. Pertama adalah proses pengeboran tidak menggunakan pipa konduktor atau reservoirs, kemudian lumpur bor yang digunakan berupa air laut. Pada ayat 6, uji limbah sebagaimana pada ayat 2 dan 3 dilakukan di laboratorium terakreditasi. Next.
pengujian limbah sesuai dengan pasal 203 Permen nomor 6 tahun 2021 ayat 1 mengatakan bahwa uji limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 dilakukan dengan ketentuan. Pertama, paling sedikit 1 kali selama dilakukan dumping atau pembuangan limbah B3 untuk uji penentuan pH, total konsentrasi zat pencemar, toksikologi, LC50, dan teratogenisitas. Yang kedua, paling sedikit 1 kali untuk setiap tahap pengeboran untuk uji kandungan hidrokarbon. Kemudian di ayat 2, dalam hal terdapat perubahan teknologi proses mineral pertambangan dan perubahan untuk setiap lokasi penambangan mineral, pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan kembali. Persyaratan hasil uji untuk limbah yang akan didamping pada pasal 204. Yang pertama adalah total konsentrasi zat pencemar sesuai dengan baku mutu total konsentrasi zat pencemar sebagaimana tercantum dalam lampiran 991 merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kemudian toksikologi LC50 lebih besar dari 30.000 ppm SPP. Kemudian nilai derajat keasaman pH antara 7 sampai dengan 10 untuk limbah B3 berupa tiling. Yang terakhir adalah teratogenitas, tidak menunjukkan adanya sifat teratogenik untuk limbah B3 berupa tiling. Berikutnya adalah pasal 204 mengatakan bahwa kandungan TPH atau oil uncutting serbuk dan lumpur bor paling tinggi 5% sampai dengan tahun 2024 dan 0% pada tahun 2025. Ini yang kami sangat tekankan mulai sekarang Bapak Ibu dapat berupaya bagaimana cara menurunkan TPH ini untuk mencapai 0% di tahun 2025. Paling tidak sudah ada upaya yang dilakukan. Supaya nanti ke depannya pada saat ini berlaku, kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Kemudian di ayat 2, hasil uji total konsentrasi zat pencemar dan toksikologi LC50 untuk limbah berupa serbuk bor diperoleh dengan ketentuan. Yang pertama, terhadap serbuk bor yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi diperoleh berdasarkan hasil uji serbuk bor yang dihasilkan dari kegiatan pengeboran di lokasi terdekat. Ini terutama untuk kegiatan-kegiatan di migas yang memang Bapak Ibu belum punya data awalnya ataupun data yang akan disampaikan dalam hal proses untuk permohonan pertek. Kemudian yang B, terhadap serbuk bor yang dihasilkan oleh kegiatan eksploitasi diperoleh berdasarkan hasil uji serbuk bor yang dihasilkan dari kegiatan pengeboran di wilayah kerja yang sama. Ini sama yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebelumnya bahwa seperti misalnya kayak di lokasi perairan Aceh belum ada kegiatan-kegiatan yang sudah kegiatan-kegiatan pengeboran di sana. Namun ada perusahaan lain yang berdekatan dengan rencana kegiatan Bapak Ibu bisa dilampirkan ataupun data itu bisa dilengkapi sebagai rona awal misalnya untuk melengkapi memenuhi persyaratan dalam permohonan partai nantinya. Next. Lanjut untuk pasal 204 ini yang ayat 3, hasil uji total konsentrasi zat pencemar dan toksikologi LC50 untuk limbah berupa lumpur bor diperoleh berdasarkan hasil uji terhadap limbah lumpur bor yang memiliki komposisi bahan penyusun yang sama. Kemudian ayat 4, jika tidak terdapat limbah lumpur bor yang memiliki komposisi bahan penyusun yang sama, sebagaimana dimaksud ayat 3, hasil uji diperoleh dari lumpur bor yang digunakan. Nah, ini adalah persyaratan lokasi dumping sesuai dengan pasal 205 Permen nomor 6 tahun 2021. Yang pertama adalah ayat 1, sesuai ayat 1 terletak di dasar laut pada laut memiliki lapisan termoklen permanen. Yang kedua tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif. Kemudian yang ketiga adalah rona awal kualitas air laut harus memenuhi baku mutu air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam ayat 2, dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklen permanen, lokasi dumping limbah berupa tiling harus memenuhi persyaratan
Pertama, terletak di dasar laut dengan kedalaman di atas atau sama dengan 100 meter. Kemudian secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tailing kedalaman di atas lebih besar atau sama dengan 200 meter. Kemudian ketiga, tidak ada proses pengadukan mixing atau mixing di daerah upwelling. Yang terakhir adalah tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak. Bapak Ibu sekalian, ini yang ayat 3 di pasal 205 ini adalah lokasi tempat dilakukan damping pembuangan berupa serbuk bor dan lumpur bor yang memenuhi persyaratan. Pertama adalah terletak di laut dengan kedalaman di atas 50 lebih besar atau di atas atau sama dengan 50 meter, kemudian dampaknya berada dalam radius lebih besar atau sama dengan 500 meter dari lokasi damping pembuangan limbah berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak. Yang ketiga, tidak ada proses pengadukan mixing di daerah upwelling. Yang terakhir, tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif. Sebetulnya persyaratan-persyaratan ini tidak ada yang berubah dari peraturan sebelumnya, artinya dari Permen 12 atau Permen 20, kemudian yang sekarang adalah Permen nomor 6 tahun 2021. Tidak ada yang berubah untuk kegiatan, baik kegiatan untuk dumping dari kegiatan migas ataupun dumping tailing dari pertambangan. Kemudian kita lanjut daerah sensitif sebagaimana diketahui tidak. Ini adalah di pasal 8 sebelumnya di P12 tahun 2018. Dari 13 daerah sensitif ini ada perubahan setelah ada adendum P20. Ini adalah untuk daerah penangkapan ikan atau zona perikanan produktif. Ini mungkin urutannya agak sedikit ada kesalahan, typo. Next, Mary. Nah, untuk tata cara damping, sesuai dengan ayat 1 ditentukan berdasarkan jenis limbah. Yang pertama adalah jumlah limbah, jarak damping, limbah terhadap daerah sensitif, durasi damping, debit damping, cara damping, tata cara damping maksudnya proses dan jenis kegiatan pertambangan untuk limbah yang bersumber dari pertambangan mineral berupa tailing. Nah, ayat 2 itu adalah jumlah jarak dan durasi limbah serta debit ditentukan berdasarkan hasil kajian pemodelan sebaran dampak. Pertimbangan fenomena alam laut yang terjadi meliputi proses pengadukan mixing di daerah upwelling, kemudian pasang surut. Next. Tata cara damping ini juga tidak ada yang berubah, baik itu untuk damping in situ ataupun damping ex situ. Next. Ini ada untuk pemantauan lingkungan dilakukan paling sedikit terhadap pertama adalah kualitas air laut, kemudian yang kedua adalah dampak lingkungan. Terkait dengan pemantauannya, damping limbah B3 berupa tailing dilakukan di lokasi titik penaatan yang ditetapkan dengan memperhatikan yang pertama adalah zona pencampuran antara limbah dengan air laut. Yang kedua adalah kedalaman laut. Ketiga adalah daerah sensitif, yang terakhir adalah hasil pemodelan sebaran dampak. Untuk ayat kedua, dalam Permen nomor 6 tahun 2021, pasal 208 ini adalah dumping atau pembuangan limbah serbuk bor dan lumpur bor dilakukan dengan ketentuan dilakukan paling sedikit pada 2 titik penaatan yang berada di radius 500 meter. Yang kedua adalah titik penaatan memperhatikan musim pada saat dumping atau pembuangan, kemudian pasang surut, kemudian arah arus dominan dan daerah sensitif. Pemantauan dampak lingkungan paling sedikit terhadap sedimen laut dan ekosistem laut. Dalam ayat 1, pemantauan dampak lingkungan berupa sedimen laut untuk dumping limbah B3 berupa tailing dilakukan di titik penaatan sesuai dengan ketentuan. Kemudian dalam ayat 2, pemantauan dampak lingkungan terhadap sedimen laut untuk dumping limbah serbuk bor dan lumpur bor dilakukan untuk dumping pembuangan limbah yang dilakukan pada lokasi yang berbeda dengan lokasi pemboran atau ex situ.
yang kedua adalah di titik penaatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat 2 huruf B. Kemudian pemantauan sedimen laut dengan membandingkan kualitas sedimen laut setelah kegiatan damping. Pemantauan dampak lingkungan ekosistem laut. Ini untuk kegiatan tiling. Yang pertama, dalam ayat 1, pertama pemantauan dampak lingkungan berupa ekosistem laut untuk damping, limbah B3 berupa tiling, dilakukan di lokasi terdekat dengan lokasi damping, dan dilakukan terhadap pertama, plankton dan bentos, kedua, kelimpahan ikan, ketiga, ekosistem terumbu karang, keempat, ekosistem mangrove dan ekosistem padang lamun. Pada ayat kedua, pemantauan dampak lingkungan berupa ekosistem untuk damping, limbah serbuk bor dan lumpur bor dilakukan terhadap plankton dan bentos, dan kelimpahan ikan di daerah lokasi damping atau pembuangan limbah. Next. Nah. Kajian modeling sebaran dampak. Ini adalah tercantum dalam pasal 213. Kajian pemodelan sebaran dampak dibuat untuk memperkirakan sebaran luasan dampak. Kemudian kajian pemodelan sebaran dampak sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dengan ketentuan. Yang pertama, modeling 3 dimensi untuk melihat pergerakan limbah baik pergerakan secara vertikal maupun horizontal, serta penyebarannya di kolom air dan dasar perairan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan parameter kunci sebagai acuan sebaran dampak. Yang ketiga adalah telah divalidasi dengan menggunakan arus atau pasang surut. Parameter kunci sebagaimana dimaksud meliputi A. Total suspended solid atau TSS untuk kegiatan damping limbah berupa serbuk bor dan lumpur bor dari pengeboran yang menggunakan lumpur berbahan dasar water based mud. Kemudian total suspended solid atau TSS dan minyak untuk kegiatan damping pembuatan limbah berupa serbuk bor dari pengeboran yang menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis. Kemudian TS dan parameter logam berat untuk kegiatan damping pembuangan limbah B3 berupa tiling. Dan yang terakhir adalah parameter logam berat sebagaimana dimaksud pada huruf C ditentukan berdasarkan proses dan jenis kegiatan pertambangan. Next. Next, Merlin. Kemudian di pasal 213 hasil kajian pemodelan sebaran dampak di dalam ayat 4 hasil kajian pemodelan sebaran dampak paling sedikit memuat parameter input model, validasi model dengan tingkat kepercayaan paling sedikit 80%, kesimpulan tentang luasan dampak dan konsentrasi parameter kunci berdasarkan hasil simulasi model. Kemudian waktu pada saat dihasilkan sebaran dampak paling tinggi dan hasil kajian pemodelan sebaran dampak harus diverifikasi pada saat damping limbah selesai dilakukan dengan memperhatikan ukuran partikel serbuk bor atau grain size, arus laut, dan hasil pemantauan kualitas air laut. Di dalam pasal 214 tentang penghentian kegiatan. Setiap orang yang melakukan damping atau melimbah jika pertama wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan oleh Menteri. Kemudian di ayat kedua, penetapan penghentian kegiatan terhadap penghentian usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan pada saat kegiatan damping limbah sedang berlangsung. Yang terakhir ini adalah pelaporan, dan ini juga tadi ada di chatroom pagi, tentang pelaporan ini bagaimana menyampaikan pelaporan apakah baik itu tertulis ataupun secara hard copy. Tadi pagi kami sudah menyampaikan bahwa pelaporan itu sekarang dapat disampaikan secara sistem. Artinya kita punya akun, perusahaan memiliki akun tersendiri untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya itu melalui Siraja Limbah.
Nah, nanti Bapak Ibu terkait dengan pelaporan ini bisa kami fasilitasi untuk membuatkan akun pelaporannya. Kalau kelengkapan peta ini kita lewatkan saja, Bapak Ibu sudah memahami terkait dengan peta, kemudian juga kelengkapan permohonan juga bisa dilihat nanti juga di dalam lampiran P nomor 6 tahun 2021. Next. Nah, ini adalah rencana-rencana ataupun sebagai contoh saja, dilewatkan saja. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini materi terkait dengan dumping atau pembuangan limbah B3 ke laut yang kami sampaikan siang ini. Hari ini saya hanya mengulang saja apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eis Ekawati kemarin siang. Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin apa yang saya paparkan tadi bisa menjadi menambah wawasan atau bermanfaat. Semoga ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, supaya pemahamannya ada kesamaan pemahaman dalam hal kegiatan pelaksanaan ataupun nanti Bapak Ibu mengajukan pertek dumping limbah ke laut. Nah, kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu apabila dalam penyampaian bahan atau presentasi yang kami sampaikan tadi itu ada yang masih kurang dipahami atau masih ada yang kurang, kami berharap ini bisa kita diskusikan atau kami bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih, kami menunggu pertanyaan Bapak Ibu. Ada yang masuk? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Untuk penimbunan ada? Mungkin Bapak Ibu yang masih join dengan kami, bila tidak ada pertanyaan, baik itu kegiatan penimbunan limbah B3 maupun terkait dengan pertek dumping limbah ke laut. Nah, kami menanyakan dulu sama panitia apakah ini masih ada yang disampaikan di chat room atau masih menunggu berapa menit dikasih waktu. Lima menit? 5 menit? 15 menit? Oke. Bapak Ibu, kami beri waktu 15 menit. Kami menunggu pertanyaan Bapak Ibu melalui chat room. Bila Bapak Ibu tidak menyampaikan lagi pertanyaan, kami rasa artinya Bapak Ibu sudah sangat paham tentang nantinya persyaratan ataupun mekanisme tentang pertek, baik itu penimbunan limbah B3 maupun tentang dumping limbah B3 ke laut. Kami masih menunggu 15 menit. Apakah kita menyampaikan videonya atau apa? Sementara 5 menit, 10 menit. Sudah dijawab ya tadi. Ini sudah dijawab. Tadi Pak Andri Rizaluddin dari BBPK ini juga ingin meminta link ataupun untuk PIC ya yang bisa dihubungi ya. Saya juga nanti
Mungkin bisa di-chat aja Pak. Bapak bisa meninggalkan nomor telepon yang bisa kami hubungi. Untuk Bapak Andri bisa meninggalkan chat nomor handphonenya atau alamat emailnya. Kami akan bisa menghubungi Bapak Rizal. Karena ini pertanyaan juga baik dari DLHK Aceh, tadi juga sudah dijawab oleh Pak Hasan. Ya, Bapak Ibu, kami menyampaikan kembali terkait dengan dumping limbah ke laut. Bapak Ibu mengajukan pertek melalui sistem PTSP kami. Setelah itu kami evaluasi melalui sistem, kemudian bila sudah lengkap akan kami terima. Kemudian Bapak Ibu melakukan validasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di PTSP. Setelah itu akan kami terima dokumen permohonan Bapak Ibu di unit teknis. Kan kami proses selanjutnya adalah mengundang Bapak Ibu dalam rapat teknis. Apabila tidak ada lagi catatan ataupun masukan dalam pertemuan teknis, kami akan melanjutkan dengan proses draft perteknya. Selanjutnya adalah akan diproses kepada di pimpinan kami untuk proses penerbitannya. Nah, di situ selesai pertek. Kemudian pertek itu menjadi dasar penerbitan persetujuan lingkungan yang akan diterbitkan oleh Dirjen Planologi. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah, saya mengulang kembali, apakah setelah dokumen lingkungan dimiliki, kemudian izin lingkungan dimiliki, pertek dimiliki, apakah boleh melakukan dumping limbah? Kami menjawabnya boleh, asalkan pertek dan IL adalah lokasi yang sama. Untuk sumur, baik drillingnya ataupun dumpingnya di lokasi yang sama. Tidak ada perubahan tambahan di dalam pengajuan pertek terkait dengan IL yang sudah dimiliki. Itu boleh dilakukan dumping. Ini adalah juga menjadi pertanyaan dari Bapak Yusuf Maulana dari SKK Migas tadi pagi. Kami menghimbau kembali, apakah ada pertanyaan di dalam chat room? Bapak Ibu yang masih bergabung atau yang masih join di dalam YouTube ataupun chat room dengan kami siang ini, adakah pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan terkait dengan kegiatan dumping limbah ke laut? Bila tidak ada, kami akan menutup untuk room 3. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak, terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung ataupun join dengan kami dari pagi sampai siang ini pada sesi coaching klinik tentang baik itu adalah penimbunan limbah B3 dan juga dumping limbah B3, dumping limbah ke laut. Kami atas nama mungkin juga penyelenggara acara ini, terima kasih banyak. Semoga apa saja yang nanti Bapak Ibu ajukan ke kami ini bisa kami proses sebagaimana peraturan yang sudah diterbitkan, baik peraturan yang baru terbit. Semoga tidak ada kendala, Bapak Ibu juga semuanya juga bisa dapat berkomunikasi kembali dengan kami dalam hal pelayanan untuk pertek ini. Dari saya, panitia, mohon maaf
apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi ataupun diskusi siang ini, sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan simak bersama sambutan penutup oleh Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 yang akan diwakili oleh Kasubdit Penimbunan dan Dumping Limbah B3, Ibu Dr. Randa Eis Ekawati, MAS. Kami persilakan dengan hormat. Silakan, Bu. Saya boleh buka masker dulu ya, supaya jelas suaranya. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Uli. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini menjelang sore Bapak Ibu sekalian, di Indonesia bagian tengah ini ya, ini sudah pukul 15.45 ya. Kalau di WIB mungkin masih 14.45 ya. Di yang paling ujung mungkin yang sudah menjelang maghrib malahan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian selama 2 hari dari kemarin. Dan yang paling saya senang pada hari ini sebetulnya semua antusiasme Bapak Ibu sekalian dalam menyampaikan pertanyaan, berdiskusi dan lain sebagainya itu sangat menunjukkan bahwa adanya kepedulian Bapak Ibu sekalian dalam pengelolaan limbah B3 maupun limbah non B3. Seperti yang disampaikan di hari pertama sebetulnya oleh Bu Dirjen maupun oleh Pak Direktur, bahwa kewajiban atau dalam pengelolaan limbah B3 khususnya dan limbah non B3 itu adalah bukan menjadi kewajiban hanya KLHK saja, tetapi menjadi kewajiban kita bersama sehingga lingkungan kita tetap terjaga. Jadi mungkin tidak banyak yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan yang paling penting adalah mari kita bersama untuk tetap membangun lingkungan ini tetap bersih, dan kinerja dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 khususnya tetap terjaga dan mungkin harusnya semakin meningkat. Kalau tadi mungkin dari Pak Uli ya sebagai moderator sudah menyampaikan beberapa kuis ya kalau tidak salah. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian silahkan dijawab di chat. Ya, nanti kami akan pilih jawaban yang paling tepat dan hadiahnya akan dikirim. Ya, jadi ditunggu, pasti hadiahnya menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada satu hal lagi yang sebetulnya menjadi mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, karena kemarin Bu Dirjen khususnya untuk para pimpinan di DLH ya khususnya ya. Jadi mudah-mudahan dengan sosialisasi 2 hari ini bisa mendapatkan pemahaman yang lebih ya, dan terima kasih juga kegiatan usaha sudah sangat aktif
bertanya, juga dari DLH, saya lihat dari Aceh sampai Papua, bahkan sampai ada di NTT ini malah hadir 2 hari berturut-turut secara offline. Terima kasih sudah untuk hadirannya, maupun juga yang sudah hadir secara online. Kemudian yang kedua adalah kami mohon menyampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur yang sedianya memang berkenan untuk menutup acara ini, namun karena ada kepentingan atau ada rapat mendadak dengan Ibu Menteri yang harus dihadiri oleh beliau, sehingga tidak bisa menutup secara resmi hari ini dan diserahkan kepada kami untuk menyampaikannya. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Uli, mungkin saya ingin menyampaikan satu pantun. Ini pantunnya juga sebetulnya udah dibikinin sih. Saya tahulah ahli pantun di tempat kami ini ada yang ahli. Jadi saya minta Neng Yayah yang sudah membuatkan pantunnya, terima kasih. Jadi ini pantunnya. Nusa Tenggara Timur alamnya mempesona. Cakep. Kain tenunnya pun sangat cantik. Semoga sosialisasi hari ini dapat berguna untuk mengelola limbah B3 dan limbah non B3 semakin baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sekawati yang telah menyampaikan penutup. Dan Bapak Ibu sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu sekalian selama 2 hari ini. Kami informasikan berhubung cukup banyak yang bertanya mengenai materi. Semua materi sosialisasi tentunya ada di